Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kerahmatan dan kesehatan bagi kita semua, dan juga salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi para jamaah, kita lanjutkan pembahasan kitab Kimia As-Sa'adah karya Imam Al-Ghazali. Ada dua bab kecil yang akan kita baca dan kita bahas berkaitan dengan qalbu atau hati. Wa'lam annal insana fi surati ibni Adam al-yawm wa ghadan tankashifu lahul ma'ani fatakunu suwar fi ma'nal ma'ani fa amma alladhi ghalaba alaihi al-ghadabu fayaqum fi suratil qalbi wa amma alladhi ghalaba alaihi syahwat fayaqum fi suratil khinzir. Bapak Ibu para jamaah, di dalam fasal ini Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia itu bentuknya adalah bentuknya anak-anak dari Nabi Adam, dan kelak kemudian hari akan tersingkap karakteristiknya. Maka bentuk-bentuk itulah yang kemudian mengikuti karakteristik dari umat manusia ini. Yang menarik adalah Bapak Ibu para jamaah, bahwa bentuk kita ini akan berkaitan dengan apakah berkaitan dengan anjing ataupun babi. Dua makhluk ini disebutkan secara spesifik oleh Imam Al-Ghazali sebagai perumpamaan dari sifat-sifat atau karakteristik yang muncul yang ada di dalam diri manusia. Sehingga Al-Ghazali mengatakan, famal ladzi ghalaba 'alaihi al-ghadab fayakun fi suratil qalbi. Jadi kalau yang menang itu sifat-sifat marah, maka ini adalah satu bentuk dari bentuk anjing. Nah Bapak Ibu, anjing kan betul ya, karakternya kan anjing itu anjing galak, anjing menggonggong, apalagi anjing berisik ya. Kira-kira anjing ada yang kalem? Kayaknya nggak ada ya. Pasti anjing itu pasti berisik, menggonggong, minimal itu. Di komplek kita kan juga ada anjing. Anjingnya pasti ada menggonggongnya, ada seperti ingin mengejar kita. Jadi seakan-akan kalau lihat dari mukanya anjing itu, kita lihat meskipun sudah dipegang oleh tuannya, kalau kita ada yang lewat atau mendekat, pasti dia akan menyala. Nah, itu sifat anjing. Jadi ini ada perumpamaan dari sifat marah. Jadi anjing itu satu bentuk karakteristik atau sifat marah. Itu anjing. Jadi kalau kita sebagai manusia itu marah, itu sesungguhnya seperti menampakkan sifat anjing. Nah ini kalau kita perhatikan. Jadi sifat anjing itu kalau itu mengalahkan diri kita, maka kita seperti anjing, karena marahnya lebih banyak daripada tidak marahnya. Jadi Bapak Ibu memang ini susah ya. Mengendalikan marah itu susah, apalagi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak kita sukai, ada sesuatu yang tidak mengenakan, atau sesuatu yang membuat diri kita itu terpojok, membuat diri kita itu sulit, membuat diri kita itu menjadi seperti nggak ada apa-apanya. Coba kita perhatikan yang berkaitan dengan politik atau siasah,
kita perhatikan kalau ada rakyat kemudian diperlakukan tidak adil oleh penguasa, pasti marah. Apalagi langsung menyangkut pada dirinya. Misalnya ada yang digusur, ada yang diusir dari rumahnya, ada yang dirobohkan rumahnya. Itu rumah dibangun oleh orang, tahun-tahun tinggal di situ, kemudian digusur. Atas nama apa? Karena biar tidak banjir, biar tidak kumuh, biar tertib lancar. Itu kemudian diusir, digusur. Nah ketika digusur, itu pasti marah. Karena sudah nyaman, sudah tenang, sudah enak, ada hujan gak kehujanan, ada panas gak kepanasan. Tiba-tiba digusur, tiba-tiba diusir, tiba-tiba disuruh pindah. Ini ada sifat marah ketika menyaksikan rumahnya dirobohkan. Ini kalau di Jawa itu ada filosofi tiga ngong. Rokono coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Nah, ini ngo yang terakhir. Jadi orang Jawa itu ada filosofi tiga ngo. Ngo itu dibaca menjadi nga ya. Hana Caraka, Data Sawala, pada jayanya Maga Batanga. Nah orang Jawa itu kalau diusik itu biasanya pertama ngalah. Nah, ya, ngalah. Ya kan ngalah itu. Di ini yaudah kita ngalah aja lah. Sing waras ngalah. Nah, gitu. Kalau ada yang nggak cocok, nggak apa, udah terima saja, ngalah dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang tidak menyenangkan dan mungkin belum masuk pada fisiknya, kebutuhan fisiknya, maka dia ngalah. Ngo yang pertama tuh ngalah. Jadi ngalah dulu ya, kalau Pak Haji ngalah dulu. Udah ngalah lah gitu, daripada pusing, daripada nanti berantem maka ngalah. Nah sudah ngalah masih diusik lagi, diusik kali ya. Akhirnya filosofi yang kedua adalah ngalih, pindah. Seperti itu, wah, akhirnya ngalih. Sudah ngalah, masih diusik juga, masih dibuat susah, maka yang kedua adalah ngalih. Sudah ngalah, sudah ngalih. Ini udah sabar, nggak godop, nggak marah. Ya marahnya masih seperti belangkonnya orang Jawa. Pentolnya di belakang. Jawa itu pentolnya kalau belangkon di belakang. Jadi kalau dia unek-uneknya itu nggak mau disampaikan langsung, maka dikumpulin di belakang. Makanya pentolnya di belakang. Ini juga filosofi dari belangkon. Jadi udah mulai lumayan di sini banyak yang pakai belangkon. Dulu waktu saya awal pakai belangkon udah lihat saya semua itu. Ini orang apa? Sholat pakai belangkon. Dulu saya pakai belangkon warna biru, terus saya pasti orang pada ngeliatin saya semua. Dikira itu gitu, sholat pakai belangkon gitu ya. Itu saya ingat betul tuh lebih dari 10 tahun yang lalu. Sebelum masjid ini ada jamaahnya yang pakai belangkon gitu. Nah belangkon saya kena hujan, karena belinya bukan kain yang pabrik, kainnya kain apa namanya yang luntur, kena hujan, bocor, air. Karena luntur nggak enak, saya buang. Rupanya 10 tahun kemudian jamaah kita ada yang pakai belangkon. Karena apa? Karena lihat di tempat lain masjid di situ pakai belangkon. Yang dulunya dianggap salah ya, pakai belangkon itu salah ketika sholat jamaah di masjid. Ya kan merasa aneh kan saya pakai belangkon apa namanya jamaah di masjid, merasa aneh. Nah sekarang udah mulai nggak merasa aneh. Kenapa? Karena pikirnya udah mulai jauh kan ya. Jadi kalau dulu pikirnya di sini aja tuh, di Pamulang. Jamaah kita udah piknik kemana nih? Ke Jogja mungkin ya, ke Masjid Jogokaryan misalnya gitu. Ke masjid mana? Pikirnya udah mulai jauh nih. Rupanya ada yang pakai belangkon. Apalagi ustadznya, kiainya di sini pakai belangkon kan udah. Ya kan? Jadi itu pengaruh tuh. Jadi jamaah itu akan terpengaruh dengan ulamanya
Sekarang pakai blangkon, ya zamannya ikut pakai blangkon. Dulu orang pakai blangkon dianggap salah, dianggap keliru. Kalau menjadi menggantikan kupluk atau peci ini. Sama seperti di Malaysia, peci hitam itu dianggap salah karena hitam itu bukan simbol kesucian. Sehingga nggak ada orang Malaysia pakai peci hitam. Tapi peci hitam itu pecinya, apalagi peci Soekarno ya. Jadi peci hitam saya ketika penelitian di Malaysia, mereka menyatakan, terutama PAS ya, jadi Partai PAS menyatakan bahwa peci hitam itu bukan sunnah lah. Kenapa? Karena Nabi nggak pakai peci hitam. Saya nggak tahu warnanya apa ya. Nah itu. Nah kembali pada 3 ngau, nah itu. Sudah dipinggirin, sudah dicaci maki, sudah diusir. Akhirnya apa? Ngau yang ketiga adalah ngamuk. Nah, itu. Ngamuk. Ngamuk itu. Kalau udah ngalah, udah ngalih, udah geser, masih diusik, maka menjadi ngamuk. Ngamuk itu apa? Ya, begitulah. Konflik sosial, namanya ngamuk. Itu filosofi 3 ngok. Jadi dari sabar, mulai agak sedikit marah, sangat marah, maka ngamuk. Nah sebenarnya ketika ngamuk itu bagian dari wajahnya atau bentuknya anjing. Karena anjing selalu suka menggonggong, menyala gitu. Kalau ada yang beda, ada yang mendekat, maka dia akan terkam seperti. Karena sifatnya adalah anjing adalah sifat marah yang dimunculkan. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa sifat marah itu ada pada anjing. Wa amal ladzi ghalaba alaihi syahwah fayakum fi suratul khizr. Nah, yang kedua adalah sifat syahwat, hawa nafsu. Itu melekat pada diri babi. Nah, itu. Jadi babi itu adalah sifat dari hawa nafsu. Nah, kalau lihat babi ada 2, babi hutan dan babi bukan babi ngepet. Itu dulu ya orang mau biar kaya, babi ngepet itu. Nanti uangnya ternyata hilang semua, diambil babi ngepet. Babi hutan dan babi putih itu ya. Nah, yang dimakan itu oleh orang-orang non-muslim. Nah, babi itu kalau kita perhatikan, kalau lari itu kan lurus kan ya. Jadi nggak belok-belok seperti yang lain. Itu babi. Nah, jadi makanya kan sering kita sebut kita nggak boleh membabi buta, ya kan? Membabi buta. Jadi babinya buta. Nah, babi nggak buta aja, larinya lurus, apalagi buta. Maka nggak boleh membabi buta. Karena babi itu nggak buta aja tersesat, apalagi buta. Sehingga di dalam diri babi itu ada syahwat, ada hawa nafsu. Hawa nafsunya kalau kita perhatikan adalah kotor, menjijikan. Ada sifat-sifat menjijikan, kotor, yang membuat kemudian ini binatang yang diharamkan Allah. Diharamkan untuk dimakan dan juga yang lainnya. Nah, ini adalah karakteristik dari syahwat atau hawa nafsu. Karena itu ini penting untuk kita pelajari bahwa babi itu adalah karakteristik yang mengandung syahwat atau hawa nafsu. Nah, kalau kita ini ingin seperti kalau kita mengumbar hawa nafsu, maka disnya kita seperti babi. Nah, di paragraf berikutnya Imam Al-Ghazali menyatakan wa'lam anna syahwata wal ghadaba allataini fil bahaim ju'ilata ayatun fibni Adam. Nah, ini menariknya. Nah, sifat babi dan anjing itu ternyata ada juga atau diciptakan juga ada pada umat manusia. Jadi umat manusia itu punya karakteristik anjing dan babi.
Apa karakteristiknya adalah hawa nafsu dan marah. Nah kita kan marah kan tadi. Marah itu tadi ada filosofi 3 ngo, lalu ada syahwat, ada hawa nafsu juga ada. Dari diri kita ini kan ada syahwat, ada marah. Apalagi kebalikannya kalau saya contohkan, para pemimpin kita ini merasa, apalagi pemimpin yang benar ya, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang nggak nyari duit, maksudnya ya nggak nyari duit yang haram, sudah bekerja untuk rakyat, sudah bekerja untuk masyarakat, masih diprotes-protes, masih mungkin dicaci maki, masih juga disalah-salahkan, ya pasti akan marah. Bayangkan misalnya jalan itu kemarin kan baru di aspal ya, saya dengar dari Pak Haji Andar ya. Coba kalau nggak di aspal, jalannya berlubang terus, Pak RW-nya ditanya-tanya, Pak RW kerjanya apa sih gitu ya. Nah itu Pak RW yang kerjanya bukan nyari duit di situ, tidak nyari uang di KRW-an. Sepenuhnya kegiatan aktivitas KRW itu adalah untuk masyarakat. Nah, tiba-tiba masyarakat kita tuh merasa itu tanggung jawab RW, jalan itu harus tidak boleh berlubang, harus bersih, harus benar, tidak boleh rusak. Nah bayangkan, di pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang bekerja untuk rakyat, tapi memang karena nggak mampu semuanya ditangani, jalan itu menjadi rusak karena hujan terus, karena saluran airnya itu tidak bagus, menuntutnya ke RW misalnya. Ini kan bisa membuat jengkel RW karena semua dialamatkan ke RW. Udah pulangnya malam capek-capek. Nah, masyarakatnya, warganya menuntut agar semua fasilitas harus baik. Fasilitasnya tidak boleh ada jalan-jalan yang berlubang. Padahal itu anggaran itu bukan anggaran di RW. Anggarannya mungkin ada di kelurahan, mungkin ada dari Pemkot atau Pemkab. Nah itu contohnya kan membuat jengkel. Harusnya rakyat kita itu mengadunya ke lurah. Kenapa? Lurah itu digaji, dikasih tunjangan, dikasih fasilitas. Itu nggak pernah kan kita lakukan itu. Memprotes jengkel pada kelurahan yang punya anggaran atau kepada wali kota. Harusnya kita jengkelnya sama Pak Benyamin misalnya ini agak susah ngomongnya ini karena coba. Nah ini contohnya itu, yang punya anggaran adalah pemerintah yang punya anggaran. Sebenarnya Pak RW nggak punya anggaran karena dana pajaknya tidak diserahkan pada KRW-an misalnya itu. Nah ini kan kita sebagai rakyat, maka kita harus berhati-hati, jangan sampai membuat marah pemimpin kita, terutama pemimpin kita yang ikhlas, yang bekerja untuk masyarakat, tidak nyari duit di situ, dan tidak menjadikan kedudukannya sebagai ladang untuk mencari rezeki. Nah, itu beda. Nah, mungkin kalau kita protesnya kepada Pak Presiden, jauh sekali Pak Presiden nggak dengar. Aspirasinya nggak kita dengar, terlalu jauh. Yang harus diingat oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah bahwa sifat hawa nafsu dan marah itu juga diciptakan untuk manusia. Kita ini punya sifat asyahwah wal ghadab. Jadi punya sifat hawa nafsu dan marah. Itu pemimpin marah karena mumet itu. Nah rakyat kita juga marah. Nah ini kira-kira kalau gesekan antar warga, nah itu juga bisa bikin marah. Mungkin saja ada sesuatu yang membuat kita ada gesekan, ada ketegangan terjadi di sekitar kita. Mungkin karena ada omongan sesuatu yang tidak langsung dia dengar, tapi mendengar dari orang lain lagi, membuat marah seseorang. Maka ketika itu, maka sebaiknya jika ada sesuatu yang tidak baik diceritakan oleh orang kepada orang yang lain, sebaiknya jangan diadukan kepada yang bersangkutan. Karena itu akan membuat masalah baru, bikin marah orang yang bersangkutan. Belum tentu yang disampaikan itu benar maksudnya.
Karena ada konteks, ada sesuatu yang mungkin nggak bisa ditangkap. Nah ini hati-hati nih, Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang tidak baik, kemudian diceritakan kepada kita, orangnya tidak ada, sebaiknya dengan diadukan ke yang bersangkutan. Kenapa? Itu bisa membuat sifat hewan ini, yaitu ghadab atau marah, muncul. Ya Pak Haji ya, Pak Haji Jamin, nah itu kalau berdua lagi ngobrolin orang ini, itu jangan disampaikan ke yang bersangkutan. Disampaikan. Kenapa? Nanti aduan ini membuat menjadi marah. Padahal maksudnya mungkin pertama lagi guyonan. Ini kan beliau-beliau ini kan suka guyonan. Lagi guyonan. Maksudnya bukan itu, karena ada konteks-konteks tertentu. Atau belum selesai omongannya, pembicaraannya sudah kepotong. Apalagi video begini juga begitu. Kalau dipotong di tengah jalan bisa menjadi masalah karena tidak utuh rekamannya. Jadi rekaman maupun dalam video, rekaman dalam ingatan, ketika itu dipotong, maka itu bisa membuat orang lain marah. Nah, orang lain marah itulah yang menyebabkan kita, orang tersebut menjadi seperti sifatnya atau karakteristiknya adalah anjing ini, seperti dalam kitab ini. Jadi kita harus menghindarkan dari omongan-omongan yang membuat orang lain menjadi marah. Itu kalau langsung di depannya akan lebih jelas dibanding dengan menerima informasi dari orang lain lagi. Menurut saya perlu hati-hati karena kita bermasyarakat sudah mulai berubah-ubah. Kita sendiri berubah, ada yang kaya makin kaya gitu. Nah, itu kata Pak Bang Roma Irama kan begitu. Terus mungkin juga ada gejolak-gejolak di situ. Nah, sebaiknya omongan-omongan yang tidak perlu tidak disampaikan kepada yang bersangkutan. Karena itu akan menjadikan kita bisa bermusuhan. Nah, kalau sudah marah, maka ada gesekan, ada musuhan, permusuhan. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Kalau sudah al-ghadab, ada marah, bisa menjadi permusuhan. Kalau sudah menjadi permusuhan, berubah lagi menjadi pertikaian. Nah, ini kan banyak terjadi pertikaian antara anak kakak adik, mungkin orang tua anak, tetangga, mungkin rakyat dengan pemimpinnya. Itu terjadi begitu. Sehingga kita harus menjadikan kita ini sebagai umat manusia yang lebih baik. Karena kita dibekali, karena ada ya sifat marah dan hawa nafsu, maka harus kita kendalikan. Nah ini, bagaimana mengendalikan syahwat dan marah? Jadi Al-Ghazali mengatakan, walakinnahu a'ta syai'an akhar ziyadatan 'alaiha lisyarafi wal kamal. Ini ada pengendalinya. Al-Ghazali mengatakan manusia itu diberi sesuatu yang beda. Beda dari hewan. Kalau hewan itu hanya marah dan syahwat, tapi manusia itu ada namanya ziyadatan 'alaiha lisyarafi wal kamal, sebagai tambahan agar dia menjadi orang yang sempurna dan mulia. Apa itu? Manusia kita ini diberi akal. Hewan enggak diberi akal. Jadi akal ini yang kemudian menuntun kita, oh ini baik, ini buruk. Mukul kalau enggak ada sebabnya buruk. Lalu memberi makan baik. Nah itu kan akal bisa menentukan. Mengasih sesuatu baik, kemudian mencaci maki itu buruk. Nah karena itu maka kita harus kendalikan, akal itu mengendalikan itu. Wa bidzalika tahsulu lahu ma'rifatullah wa jumlatu ajaibi sun'ihi. Nah, dengan akal itu maka kita bisa mengetahui atau mendapatkan ma'rifatnya Allah. Kita akan tahu Allah. Jadi jangan dikira loh akal kita ini bisa menentukan bahwa oh iya, saya ini sebagai manusia butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Enggak mungkin kita itu sendiri saja. Kenapa? Karena kita akan mati. Berarti ada yang mengendalikan mati. Yang mematikan itu siapa?
Berarti ada zat besar yang maha kuasa yang membuat kita mati. Nah, ini udah mulai mati nih. Yang membuat kita mati itu siapa? Ada zat yang menjadikan kita kemudian mati. Matinya kok tidak seragam. Ada yang baru lahir mati, ada yang baru sekolah mati, ada yang baru nikah mati, ada yang udah tua nggak mati-mati. Gitu. Itu mati, kematian. Itu kita nggak tahu kapan itu kita dijemput oleh kematian. Jadi kita nggak tahu kapan kita dijemput kematian. Dan itu hanya rahasia Allah yang tahu. Kita nggak tahu sama sekali. Kematian itu ada di depan kita. Kematian ada di depan kita. Makanya kita harus kendalikan biar matinya enak, biar kematiannya diterima Allah Subhanahu wa taala, maka kendalikan syahwat dan marah itu oleh akal pikiran kita yang dituntun oleh agama. Agama yang menuntun kita, oh ini boleh, ini tidak, ini baik, ini buruk. Jadi ada namanya al-husnu wal-qubhu. Yang baik dan buruk itu akal bisa tahu, tapi tidak semuanya tahu. Baik dan buruk itu akal tahu. Ada yang kemudian menuntun kita, oh ini baik, ini buruk. Contohnya, tadi itu anjing dan babi. Itu akal kita mengatakan anjing dimakan enak gak ya? Ada yang mengatakan enak akalnya. Babi juga sama. Ada yang mengatakan enak. Tapi agama menuntun kita. Memang akal ada yang mengatakan itu enak dan baik, tapi agama menyatakan bahwa itu nggak boleh dimakan. Jadi agama memberikan tuntunan kepada akal agar dia menerima bahwa babi dan anjing itu binatang yang diharamkan untuk dimakan. Ini contoh saja. Nah, dengan bihi yukhallisu nafsahu min yadi syahwati wal ghadabi wa tahsulu sifatul malaikah. Walidzalika yadfuru bis sibai wal bahaim wa tasiru musakharratan lahu. Jadi akal itu akal yang dibimbing. Kalau saya menyebutnya wahyu membimbing akal atau akal dibimbing wahyu. Jadi akal kita ini meskipun itu tahu baik dan buruk, dia harus dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh agama. Karena dengan itu maka kita bisa bebas dari sifat-sifat atau syahwat dan marah yang berasal dari binatang itu. Jadi dengan akal yang dibimbing oleh wahyu, dengan akal yang dibimbing oleh agama, maka insya Allah kita akan terbebas dari sifat-sifat anjing dan babi. Dan juga kita akan mendapatkan sifat malaikat. Di dalam bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan, ini sifatnya binatang, ini sifat binatang buas, sifatnya malaikat, sifatnya setan. Nah, dengan kita menggunakan akal yang dibimbing oleh wahyu, maka kita akan masuk atau mendapatkan sifatnya malaikat. Malaikat itu sifatnya adalah tunduk kepada Allah, memuji Allah, kemudian turut kepada Allah. Tapi nggak cukup dengan itu, karena malaikat nggak disuruh kerja, malaikat nggak disuruh berkeluarga, malaikat hanya itu saja, semuanya baik, tapi manusia ada yang beda dengan akalnya itu. Maka kita itu berkeluarga, kita bermasyarakat, kita kelihatan di sini. Lalu kita ya begitu, kadang-kadang ada orang tua naik sepeda putar-putar gitu. Ada juga sih putar-putar naik sepeda, spionnya tinggi gitu. Itu manusia, punya akal, pagi-pagi habis dari masjid lalu bersepedaan. Mutar-mutar meskipun sendirian. Itu karena akalnya membimbing itu. Oh ya, saya itu sudah seperti malaikat, sudah memuji Allah, sudah taat kepada Allah. Ya saya juga harus memperhatikan tubuh saya. Yaitu akal yang mengatakan itu. Enggak cukup saya pergi ke masjid, beribadah, enggak cukup sebagai manusia. Dia butuh berolahraga. Butuh bahagia. Bahagianya pakai sepeda gitu. Lalu ada bahagianya yang jalan kaki.
Ada yang bahagianya lari-lari kecil pagi-pagi. Itu bagian dari akal kita menuntun pada bahwa kita butuh sesuatu yang lain. Jadi sudah kita beresi dengan ibadah, maka kita harus beresi tubuh kita dengan hal yang lain. Ada yang tiba-tiba karena baru gajian maka bikin makan enak, pergi ke restoran, tidak lagi makan-makan biasa, ingin bahagia. Ada yang kemudian karena liburan maka piknik mana, ada traveling, ada jalan-jalan. Kalau duitnya banyak sekali naik pesawat, kalau duitnya banyak saja mungkin ke Sentul saja, ke Bogor. Kalau duitnya nggak ada ya mungkin cuma ke warung mana. Contoh-contoh ingin bahagia. Jadi sifat kita ini kemudian terbebas dari sifat-sifat binatang, sifat anjing dan babi, kita mendapatkan sifat malaikat. Jadi komplit nih. Jadi komplit. Komplitnya apa? Karena kita kemudian menjadi penakluk mereka. Kita menaklukkan sifat-sifat anjing dan babi, tapi juga kita mendapatkan sifat-sifat malaikat dan juga kita adalah sebagai manusia. Jadi pentingnya di situ. Sehingga kita sebagai umat manusia kita jadi lengkap, sempurna, insya Allah. Insya Allah ya. Sudah ke masjid, sudah sholat, sunnah sebelum subuh, apalagi sudah sholat subuh berjamaah, sudah mendengarkan tausiah, sudah makan-makan ya sedikit enak lah ya di depan nanti, dan minum-minum kalau ada, kalau pada mandinya ngantuk ya mungkin nggak ada ya. Habis itu naik sepeda, bahagia ini, lengkap itu. Jadi datang ke masjid itu sudah sifat malaikat sudah dapat nih, tunduk pada Allah. Sifat manusia dengan akalnya dapat juga nih, habis ngeteh dan makan-makan di selami masjid, bertebaran kemana-mana. Ada yang olahraga, ada yang tidur lagi, ada juga yang mungkin bengong di rumah dan sebagainya. Itu sifat. Ada di masjid tidur aja, tidur lagi. Ada tambah lagi sholat. Itu kan sifat-sifat malaikat yang ingin diwujudkan dalam diri kita. Ketika kita menaklukkan sifat-sifat anjing dan babi, sifat itu ada dalam diri kita, tapi sifat itu kita kelola, kita manage. Jadi bukan dibiarkan syahwat itu diumbar, bukan dibiarkan marah itu kemudian terus dipelihara, tapi dikendalikan. Susah ya. Saya juga susah mengendalikan ini nih. Bapak Ibu, para jamaah juga sama akan susah karena itu tantangan kita. Tapi insya Allah kita akan dapatkan sifat-sifat malaikat yang memuji Allah, taat kepada Allah, beribadah terus menerus. Tapi juga dengan akal kita tambah sifat-sifat malaikat dengan sifat kita. Jadi kita menjadi makhluk yang punya syahwat, tapi dikendalikan, tapi juga beribadah. Ini bedanya. Beda dengan malaikat. Mereka nggak punya syahwat, nggak punya tantangan lah ya, nggak punya godaan. Nah, kita ini ada godaan. Nah, ketika godaan itu membuat kita tergoda, maka kita akan jatuh. Ketika godaan itu kita kendalikan dan kita kalahkan, maka kita akan bangkit di situ. Jadi kita menjadi musakharatan lahu. Jadi kita itu menaklukkan mereka. Menaklukkan kita karena kita bisa menaklukkan mereka, yaitu sifat-sifat binatang dan juga meningkatkan sifat-sifat malaikat. Bapak Ibu para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita ini sebagai umat manusia memang ada karakteristik dan sifat-sifat binatang seperti marah dan syahwat. Tapi dua sifat ini akan dikendalikan oleh akal kita, karena akal ini menjadi sesuatu yang menambah diri kita akan menjadi lebih sempurna dan mulia. Tapi harus diingat bahwa akal ini harus dibimbing oleh agama,
harus dibimbing oleh wahyu agar tidak kebablasan. Sehingga akal yang dibimbing wahyu ini akan menjadikan kita sebagai umat manusia yang mencapai sifat-sifat malaikat sekaligus juga sifat-sifat kemanusiaan. Sehingga kita klop sempurna menggabungkan antara sifat manusia dan sifat-sifat malaikat. Sehingga kita itu beribadah kepada Allah, tapi juga kita mencukupkan diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita, sehingga kita paripurna. Jadi secara vertikal dekat kepada Allah, ini para jamaah, secara vertikal ke atas itu dekat kepada Allah. Tapi secara horizontal juga dekat dengan manusia atau makhluk yang lain. Nah ini susah, tapi insya Allah bisa kita jalankan agar kita menjadi hamba-hamba yang baik. Baik, ini kesimpulan untuk 2 pasal ini dalam kitab Qiyamah Sa'adah karya Imam Al-Ghazali. Semoga bisa kita cermati, bisa kita tauladani hal-hal yang baik yang kemudian disampaikan Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Bapak-Ibu para jamaah, demikian untuk penyampaian materi ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassallam warahmatullahi tabaraka wa ta'ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi maziyah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الإنسان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dijual, jadi sakpan gitu.